99 anak di Indonesia meninggal dunia akibat gangguan ginjal akut. Hingga 18 Oktober 2022 saja, sudah ada 206 kasus gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi di 20 provinsi di Indonesia. Artinya, angka kematian anak di Indonesia dalam 1 bulan yang disebabkan oleh gangguan ginjal akut sebanyak 35 anak. Angka ini meningkat pesat. Sebelumnya sejak akhir Agustus 2022 lalu, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus gangguan ginjal progresif atipikal yang tajam pada anak, utamanya adalah anak di bawah usia 5 tahun. Dengan ciri-ciri diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, serta intensitas buang air kecil berkurang hingga tidak bisa buang air kecil sama sekali. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut. Buntutnya, Kementerian Kesehatan menginstruksikan agar semua apotek tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup. Pemirsa, dari 20 provinsi, Kementerian Kesehatan mencatat 206 anak menderita gangguan ginjal akut misterius, di mana 99 anak meninggal dunia. Lantas apa solusi yang diberikan pemerintah dalam kasus gangguan ginjal akut pada anak? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Bapak Muhammad Syahril, dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom, epidemiolog Griffith University Australia, ada Bapak Diki Budiman. Terima kasih Pak Syahril dan juga Pak Diki telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Ini kalau kita lihat bahwa 206 kasus terkait dengan hal ini dan telah kita tahu ada 99 anak meninggal akibat gagal ginjal akut. Pak Syahril, apa hasil temuan sejauh ini dan mungkin juga hasil penelusuran dan penelitian dari Kementerian Kesehatan sejauh mana Pak saat ini? Ya, terima kasih. Jadi mengawali ini kami ingin menyampaikan bahwa gangguan ginjal akut yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut itu bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Satu, karena infeksi yang berat. Yang kedua, karena dehidrasi yang berat. Yang ketiga, karena perdarahan yang berat atau penyakit yang menyebabkan perdarahan, contohnya demam berdarah. Nah, terakhir ini adalah karena intoksikasi atau keracunan. Bisa karena keracunan makanan, minuman, atau obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, dari keempat penyebab ini sudah dilakukan penelitian memang mengarah ke intoksikasi atau keracunan apa yang dimakan maupun yang diminum termasuk obat-obatan. Oke, keracunan. Keracunan di sini karena kalau koreksi bila saya salah Pak Syahril, ini dikatakan dari Kemenkes sendiri telah menemukan ada 3 zat kimia berbahaya pada pasien balita gangguan ginjal akut. Apakah betul? Ada 3 zat ya sebagai pengencer bahan-bahan obat sehingga obat itu bisa menjadi sirup. Yang pertama adalah diethylene glikol, yang kedua ethylene glikol, dan yang ketiga adalah ethylene glikol butil ethylene. Nah, ketiga zat pencampur inilah yang diduga menjadi salah satu dugaan kuat bagi kita, apalagi kalau kita belajar atau lesson learn kepada negara Gambia di Afrika Barat itu, bahwasanya yang kasus melanda Gambia itu memang dikaitkan dengan ketiga zat senyawa ini. Artinya ada kesamaankah yang terjadi di Indonesia dengan di Gambia? Obatnya tidak sama ya, karena obat yang di Gambia itu tidak beredar di Indonesia. Hanya saja zat yang saya sebutkan tadi, glikol ethylene dan diethyl glikol itu ada di dalam kandungan pengencer obat sehingga menjadi satu sirup itu. Oke, baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki tadi, alih-alih ditemukannya dalam obat 2 bahan kimia ini kan masih bisa ditemukan di dalam pelarut tambahan tadi seperti gliserin atau propilen ya yang tercemar. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Dan karena sekarang makin khawatir ketika akhirnya kita melihat
obat-obat mana saja ternyata masih ada zat ini. Kemudian ini menjadi perhatian juga. Tanggapan Anda? Ya, ini dugaannya ya, karena sebetulnya kan ini sebelumnya nggak terjadi ya, Pak Syahrial ya. Artinya kan standar CPOB kita sebenarnya sudah ada dan terjaga. Nah, ini terjadi masalah di masa pandemi ini ya. Jadi ini dugaan dan analisa saya adalah, dan juga ini terjadi misalnya di India bahkan, itu adalah karena produksi yang tinggi, karena dituntutan yang tinggi, kebutuhan yang tinggi. Yang sebelumnya kan karena kasus batuk pilek yang disebabkan COVID ini kan jadi banyak. Nah, ini membuat kebutuhan atas obat sirup, terutama pada anak yang kita tahu di bawah 6 tahun kan belum eligible untuk vaksinasi, sehingga mereka mudah kan terpapar ini. Artinya karena ada keluhan itu, kebutuhan obat itu, dan apalagi masyarakat kita kan konsumsinya juga banyak yang bebas ya, artinya boleh obat sendiri. Nah, di sisi lain, dalam situasi pandemi yang demikian, tahun lalu katakanlah kita dalam situasi yang cukup buruk, ini artinya ada dalam tanda kutip kelalaian dalam produksi. Ya. Karena mengejar produksi yang mungkin banyak, cepat lagi, ini yang akhirnya dalam proses itu ada yang terabaikan. Nah, ini yang akhirnya terjadi. Ini yang sebetulnya bisa menjawab, kok sebelumnya nggak apa-apa kita, aman-aman aja. Nah, kemudian sekarang terjadi. Nah, dan ini terjadinya memang sepakat saya dengan sampaikan Pak Syahrial, karena penyebab aki ini kan sebenarnya aki ini bukan hal yang maksudnya bukan hal yang baru, ini umum kok. Bahkan kalau ada 3 anak dirawat di rumah sakit ya 1 akan potensi terkena aki gitu. Nah, tapi sekarang kasusnya tiba-tiba banyak di berbagai tempat. Nah, ini yang akhirnya mencurigai kuat adanya konsumsi obat yang tadi paparan ya. Karena sebetulnya kan ya bahan 3 itu etilen glikol, dietilen glikol, dan ya satu lagi itu dalam produk apapun yang dikonsumsi manusia itu nggak boleh ada, boleh ada. Okay. Tapi pada prinsipnya sebetulnya Badan Kesehatan Dunia ini kan tahu lah, namanya batuk pilek ini adalah penyakit populer, terutama negara berkembang. Jadi kasus aki ini kalau di dunia tiap tahun itu 1,7 juta, Mbak Elis. Dan 85%-nya ada di negara berkembang. Karena apa? Karena ya infeksi, ya kita ada malaria, ada belum lagi ada COVID, ada lagi beberapa konsumsi misalnya yang akhirnya menyebabkan ginjal menjadi berkurang atau rusak fungsinya. Nah, tapi dalam produksi obat batuk pilek yang banyak itu, kita tahu negara berkembang kan harus mandiri produksinya, dan nggak bisa seperti negara maju yang benar-benar hilang etilen glikolnya dalam gliserin atau polietilennya ya, yang itu makanya disebutnya tercemar karena si gliserin polietilen yang harusnya benar-benar bersih dari etilen glikol, karena dia akan secara kimia mirip gitu dengan yang artinya Pak Diki bahwa tiga zat ini sebenarnya tidak boleh ada di dalam obat-obatan sebenarnya, seperti itu. Nggak boleh. Tapi kita juga sering lihat bahwa ini sering digunakan tadi ya, balik lagi sering digunakan sebagai pelarut obat jenis sirup. Jadi pelarutnya itu sebenarnya gliserin dan polietilennya. Nah, tapi karena ini kan dalam kimia yang murninya ini ada etilen glikol cemaran-cemarannya. Nah, itu yang harusnya tidak ada. Nah, tapi dalam konteks negara berkembang, proses ini pasti adalah itu ya, kita kan kelemahannya begitu. Makanya ada batas maksimal yang diperkenankan, dan jadi tetap ada bolehnya, tapi nggak boleh dari ada standarnya, ada batas maksimal di situ. Berarti harus ada pengawasannya. Pak Syahril, sejauh ini kan tentunya kita tahu saat ini juga dari Kemenkes, dari BPOM juga berkolaborasi dalam hal ini untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebabnya. Tapi secara pengawasannya, tadi ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilewati untuk hal ini karena sangat berbahaya. Bagaimana pengawasan dari Kemenkes sendiri? Ya, betul ya. Jadi untuk pengawasan obat dan makanan sudah ada ranah sendiri oleh namanya Badan POM. Nah, badan inilah yang melakukan pengawasan obat termasuk makanan.
mulai dari makanan atau obat yang akan diproduksi, yang diajukan untuk diedarkan, dipakai di seluruh negeri ini harus melalui kajian penelitian dari Badan POM dan termasuk juga pengawasannya. Saya kira ini sudah ranahnya Badan POM. Nah, di Kementerian Kesehatan adalah sebagai pengguna, ya, pengguna. Nah, kasus Aki ini yang marak saat ini dan berakibat banyak anak-anak yang meninggal, ini setelah dilakukan penelitian awal ini diduga ada tercemar atau disebabkan oleh suatu intoksikasi bahan yang kita sebutkan tadi. Oke, baik. Nah, tetapi ini membutuhkan kajian lebih lanjut dan Kementerian Kesehatan yang langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Kesehatan itu langsung memimpin meneliti ini, ya, mengumpulkan dari berbagai ahli, apakah Ikatan Dokter Anak Indonesia, farmakolog maupun laboratorium forensik untuk mengkaji ini karena ini adalah permasalahan nasional. Hingga akhirnya Dan salah satu langkahnya Pak Syahril, salah satu langkahnya apakah akhirnya Kemenkes seperti menarik rem tangan atau akhirnya mengambil langkah untuk melarang penggunaan obat-obatan sirup ini? Jadi Kementerian Kesehatan yang sebagai pengguna dan masyarakat sebagai yang langsung memanfaatkan itu langsung mengambil langkah konservatif dalam hal ini, yaitu melarang penggunaan, bukan penarikan, ya, melarang penggunaan baik itu dokter-dokter, tenaga kesehatan dan termasuk apotek. Dimohon dalam waktu sementara ini, untuk sementara waktu, untuk tidak menggunakan atau menjual obat-obat sirup yang mengandung bahan-bahan tadi. Sampai ada pengumuman penelitian ini lebih lanjut yang gabungan antara Kementerian Kesehatan termasuk Badan POM sendiri. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, kita akan menemukan, ya, kalau memang ternyata obat ini mengandung zat yang berbahaya yang tidak boleh, maka harus dilakukan suatu evaluasi dan seterusnya, sehingga kita harus menyelamatkan anak bangsa ini, ya, bayi-bayi kita, anak-anak yang memang sangat prihatin apabila ini dikonsumsi secara terus-menerus. Oke. Pak Diki, tanggapan Anda tentunya dengan langkah konservatif yang dilakukan oleh Kemenkes ini dengan pembatasan obat cair dan sirup, menurut Anda ini sebuah langkah yang tepatkah? Ya, secara umum ya, namun perlu saya ingin kembali sarankan bahwa ini statusnya kan sudah sangat serius, ya, sehingga status KLB ini menjadi penting. Bahkan terus terang saya berbicara dengan beberapa dokter di wilayah, ya, ini bicara merujuk saja itu perlu dukungan loh. Daerah ini kan tidak semuanya mampu secara ekonomi, apalagi kalau bicara di timur, mau merujuk ke Makassar dari pulau-pulau, itu dari mana dananya? Nah, status KLB ini begitu penting. Memang ini akan dalam tanda kutip mengesankan wah Indonesia banyak masalah. Ya, ini untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi status KLB ini terpenuhi karena kejadian kesakitan kematiannya sudah meningkat. Bahkan dalam 3 periode itu definisi dari ada Permenkesnya tentang itu, dan itu sudah terpenuhi dan kejadian ini sudah luar biasa. Bayangkan 50% CFR-nya atau kematiannya, dan dengan adanya respon dari KLB ini, sekali lagi koordinasi akan jauh lebih mudah, terutama dalam konteks ini kan deteksi dini ini memerlukan juga asistensi, ya, dari pusat terutama, karena tidak semua, jangankan bicara kabupaten, provinsi juga mungkin nggak ada yang semuanya punya hemodialisa untuk infan, ya. Ini kan perlu ada kondisi yang luar biasa gitu untuk membuat perlu adanya mitigasi risiko menurut Anda terkait hal ini. Betul sekali. Betul. Jadi dalam KLB ini ada banyak sekali turunan-turunannya yang sebetulnya akan lebih memudahkan kita membantu, karena ini yang berhadapan langsung dan punya masalah langsung kan daerah kan. Nah, ini yang harus cepat, ya, karena deteksi dini kuncinya. Dan tentunya saya sampaikan juga ini juga karena kita dalam periode seperti ini ada masa emas loh, masa emas ini, karena kasus ginjal akut ini kan ada beberapa waktu, bahkan bisa beberapa minggu yang baru akhirnya bisa kalau cepat ditangani bisa diselamatkan. Nah, ini kita sudah mau akhir, ya, kan terdeteksinya Januari, ya, tuh kasus-kasus awal. Betul. Nah, ini nggak pernah ada kasus yang lebih dari 1 tahun. Nah, ini artinya segera, ya, perlu segera untuk melakukan penguatan respon.
Oke, kembali ke Pak Syahril, ini harus ada langkah segera dilakukan. Kira-kira Kemenkes akan melakukan hal apa? Solusi apa yang akan dilakukan oleh Kemenkes? Apalagi kita di akhir-akhir ini pun, ini kita tahu bahwa masyarakat pun bingung ketika akhirnya dikatakan bahwa ini efek dari COVID-19, kemudian dikatakan pula ini paracetamol, kemarin sempat muncul informasi terkait hal ini. Ini juga perlu ada informasi dan edukasi terkait dengan hal ini tentunya ke masyarakat. Pak Syahril. Ya, jadi himbauan ke masyarakat agar bisa membantu bersama-sama mitigasi risiko itu dipahami bagi masyarakat yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, utamanya balita di bawah 5 tahun, apabila ada gejala yang khas sekali pada kasus ini, yaitu frekuensi buang air kecil atau urin ini itu berkurang maupun jumlahnya. Yang tadinya bisa sampai 5-10 kali, tapi kok sekarang hanya beberapa kali dan sedikit. Ini adalah tanda-tanda yang khas. Apalagi sampai tidak keluar air kecilnya dalam 1-2 hari. Jangan sampai ini berlama-lama dan segera dilakukan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, dengan maraknya berita ini, apalagi dikaitkan dengan konsumsi obat, maka ini pembelajaran bersama bagi kita, terutama masyarakat, untuk tidak mengkonsumsi obat-obat tertentu sembarangan. Harus berkonsultasi atau melalui yang ahlinya, ya, yang ahlinya, dokter atau tenaga kesehatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, saya kira sudah sangat jelas, mengambil langkah cepat, konservatif untuk melarang penggunaan sementara waktu dalam rangka menyelamatkan. Jangan sampai bertambah kasusnya, sehingga hal ini akan kita dapatkan solusi yang terbaik bagaimana untuk pengobatan pada anak-anak yang sering mengalami gangguan di saluran pencernaan atau di saluran pernapasan. Termasuk kalau dia ada gejala demam, tidak selalu harus minum obat anti demam dengan cara-cara tradisional sampai betul-betul ini dikatakan dapat kita tangani. Sampai kapan Pak kira-kira kita bisa menunggu Pak hasilnya Pak? Yang harus kita sama-sama ini. Baik, kira-kira sampai kapan Pak kita bisa akan mendapatkan hasil dari penelusuran ini? Ya, Bapak Menteri Kesehatan mengharapkan minggu ini selesai. Ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam minggu ini ada suatu hasil penelitian yang gabungan tadi dalam waktu cepat dan bisa diumumkan sehingga kita bisa melakukan pencegahan atau mitigasi risiko lebih lanjut. Baik, kita tunggu di minggu ini ya Pak Syahril, dan terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kemenkes, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore.